adalah sebuah layanan streaming video over the top yang berbasis di negara Amerika Serikat. Netflix ini menawarkan berbagai layanan hiburan mulai dari film, acara-acara televisi yang dapat diakses oleh perangkat yang terhubung seperti TV, laptop, maupun HP. Netflix lahir dari ide sederhana yang dimana orang ingin menonton film dengan cara yang praktis, mulai dari sewa DVD, lalu beralih ke streaming seiring perkembangan internet. Selanjutnya riset pasar, di mana Netflix melakukan riset mendalam dari kebiasaan nonton, genre favorit, sampai device yang dipakai yaitu HP, TV, dan laptop, yang semua untuk menyajikan hiburan sesuai budaya dan lokasi pengguna. Yang selanjutnya ada analisis kelayakan. Netflix layak banget karena didukung infrastruktur digital yang kuat. Meski biaya produksi tinggi, tapi pendapatan tetap jalan terus karena model langganan. Selanjutnya penetapan tujuan. Targetnya Netflix ini tentu jelas tapi luas, mulai dari keluarga, remaja, dan penonton global dari negara berkembang seperti Indonesia dan India. Fitur-fiturnya pun mendukung fleksibilitas, ada subtitle, dubbing, dan bisa dinonton offline. Selanjutnya ada pengembangan konsep. Yang pertama itu ada brainstorming. Netflix ini nggak cuma jadi distributor, tapi juga sebagai produsen konten original, kayak Stranger Things yang ada di belakang saya. Nah, mereka ini juga bereksperimen interaktif seperti Minecraft Story Mode juga yang ada di belakang saya. Minecraft-nya ada teknologi rekomendasi, yang dimana Netflix menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi tontonan yang pas buat pengguna. Nah, jadi tiap orang ini dapat memberikan pengalaman yang personal. Yang kedua itu ada desain awal, yang dimana tim kreatif dari Netflix ini memulai dari sketch sampai wireframe, biar ide-ide ini dapat divisualisasikan dengan jelas, termasuk layout UI or UX, seperti watch instantly, rekomendasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada umpan balik awal, di mana mereka menggunakan budaya candor culture alias jujur dan langsung. Nah, semua tim ini bebas memberikan feedback kapan aja, bahkan saat prototype baru muncul. Nah, evaluasi dari tim kreatif dan teknis bisa jadi dasar perbaikan produk di tools kayak Figma. Pengujian konsep, uji kelayakan pasar. Memulai pengujian konsepnya dengan menerapkan minimum variable product atau MVP berupa layanan DVD by mail di pasar Amerika Serikat. Segmentasi pasar awalnya difokuskan pada movie enthusiast yang menginginkan alternatif dari model sewa tradisional seperti Blockbuster yang menerapkan denda keterlambatan dalam kurun waktu 3 tahun, meningkatkan jumlah pelanggan hingga 500%. Melakukan analisis infrastruktur internet menemukan bahwa kecepatan koneksi dan harga berlangganan menjadi kendala di negara berkembang. Netflix menghadapi persaingan yang berbeda di setiap negara sehingga diperlukan pendekatan yang spesifik. Berikut perbandingannya. Di negara AS, pesaing utama Netflix adalah HBO Max dan Hulu. Keunggulan kompetitor dari segi konten yang lebih eksklusif. Strategi Netflix untuk menyaingi kompetitor adalah memperbanyak produksi original konten. Di negara India, Netflix bersaing dengan Disney Plus Hotstar dengan keunggulan kompetitor, harga yang lebih murah, dan konten lokal yang lebih bervariasi. Strategi Netflix dalam menghadapi kompetitor adalah meluncurkan paket mobile plan serta memproduksi film India. Di negara Jepang, Netflix bersaing dengan pesaing utamanya Amazon Prime Video. Dengan keunggulan kompetitornya, ketersediaan anime dan drama lokal. Strategi Netflix dalam bersaing dengan Amazon Prime Video adalah bermitra dengan studio anime. Adaptasi produk untuk pasar spesifik di Jepang, karena preferensi menonton melalui TV, Netflix bermitra dengan penyedia layanan kabel dan produsen smart TV. Di Timur Tengah, menyesuaikan konten norma budaya, contohnya menghindari adegan sensitif dan menambah produksi lokal. Aplikasi tersedia untuk smart TV, perangkat mobile, konsol game, dan web browser dengan kode inti yang terstandarisasi. Pada tahun 2023, 170 judul orisinal diproduksi di luar AS. Alokasinya 40% anggaran konten untuk non-AS pada tahun 2023.
kedua ada kurasi konten. Tim kurator menyaring 500 juta judul per bulan untuk tiap pasar. Netflix bekerja sama dengan penyedia lokal seperti kalau contohnya di Indonesia seperti Dana dan kawan-kawan. Pada negara Brazil bekerja sama dengan Boleto untuk patuhi sensor. Contoh, Netflix bekerja sama dengan lembaga LSM atau lembaga sertifikasi film di Indonesia. 10.000 program AS diundang uji streaming, hasilnya 92% puas, selebihnya tidak puas, yang sisa 8%. Yang kedua ada pengujian dan validasi. Pengujian internal. Netflix melakukan pengujian internal untuk memastikan semua fitur baru berfungsi dengan baik sebelum diluncurkan. Sebelum merilis fitur skip intro, tim pengembangan Netflix melakukan pengujian untuk memastikan bahwa fitur tersebut dapat diakses tanpa masalah di berbagai perangkat seperti Smart TV, smartphone, dan tablet, sehingga tidak mengganggu pengalaman menonton. Selanjutnya, pengujian pengguna. Pengujian pengguna melibatkan umpan balik dari pengguna nyata untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan platform. Netflix melakukan uji coba A atau G untuk antarmuka baru, di mana sekelompok pengguna melihat desain baru dengan tampilan yang lebih minimalis, sementara kelompok lain menggunakan desain lama. Hasilnya dianalisis untuk menentukan apakah perubahan tersebut meningkat tingkat kelebihan atau waktu menonton. Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Netflix harus mematuhi berbagai regulasi di berbagai negara, termasuk hak cipta dan perlindungan data. Di Uni Eropa, Netflix diwajibkan untuk mematuhi aturan yang harus setidaknya 30% dari konten yang tersedia harus berasal dari produksi lokal. Hal ini mendorong Netflix untuk berinvestasi dalam film dan serial yang diproduksi di negara-negara Eropa, seperti Lupin dan Prancis. Berikut adalah produksi. Rantai pasokan global. Netflix mengelola rantai pasokan global yang kompleks untuk produksi konten. Dalam produksi serial The Witcher, Netflix bekerja dengan tim dari berbagai negara. Lokasi syuting di Polandia yang diimbangi dengan penggunaan studio efek visual di Amerika Serikat, menciptakan kolaborasi internasional yang memperkaya kualitas produksi dan visual. Kontrol kualitas. Kontrol kualitas memastikan semua konten yang dirilis memenuhi standar tinggi. Sebelum merilis film Rise Notes, Netflix melakukan beberapa tahapan kontrol kualitas, termasuk penilaian suara, visual, dan narasi. Ini memastikan bahwa semua elemen teknis seperti efek khusus dan suara berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan penonton. Optimalisasi biaya. Netflix terus mencari cara untuk mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi. Dengan menggunakan algoritma analitik, Netflix menganalisis data penonton untuk mengalami jenis konten yang paling diminati. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa penonton lebih menyukai drama daripada komedi, Netflix dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk produksi drama, sekaligus mengurangi pengeluaran untuk genre yang kurang diminati. Demikian pendekatan ini, Netflix memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan relevan di industri hiburan dan terus berkembang. Strategi pemasaran global dari Netflix. Netflix ini makin serius garap pasar global. Mereka pakai strategi marketing buat ningkatin jumlah pelanggannya, termasuk bikin paket langganan yang lebih murah. Selain itu, Netflix juga pakai teknologi canggih biar iklan mereka tuh makin relevan dan gak ganggu. Selanjutnya itu lokalisasi pemasaran. Meskipun main di pasar dunia, Netflix tetap memperhatikan budaya lokal.
Contohnya mereka rajin dubbing dan bikin subtitle sesuai bahasa penonton. Serial seperti Squid Game, kita semua pasti udah tahu serial Squid Game tersebut. Serial yang menggunakan budaya Korea yang sampai sekarang masih sukses besar karena pakai pendekatan ini. 둥글게 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 빙글빙글 도 Selanjutnya itu peluncuran produk. Kalau mau masuk pasar baru, Netflix ini tuh nggak asal-asalan. Mereka riset dulu, adaptasi konten, terus baru deh dirilis resmi. Contohnya waktu rilis Sesame Street versi lokal buat pasar anak-anak. Selanjutnya itu umpan balik pasar. Netflix ini tuh rajin dengerin masukan dari penontonnya. Mereka pakai data itu buat tahu serial mana yang harus dilanjut dan mana yang harus dihentikan, biar kontennya selalu sesuai dengan selera para penggunanya. Selanjutnya itu ada dukungan produk. Nah, biar pelanggannya ini tuh betah, Netflix kasih layanan ke pelanggan yang cepat dan nyaman. Mereka juga ngasih fitur nonton offline, cocok nih untuk yang sinyalnya suka naik turun. Yang terakhir ada pengembangan berkelanjutan. Netflix terus investasi di konten baru dan kerja bareng kreator lokal. Mereka juga eksperimen format baru kayak acara interaktif buat bikin tontonan makin seru. Kesimpulannya, dengan cara yang fleksibel dan paham kebutuhan lokal, Netflix bisa jadi sukses besar, jadi layanan streaming favorit di seluruh dunia.